Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali channel YouTube Cuan Harian. Hari ini tanggal 9 Maret 2021 teman-teman ya. Dan beberapa saham yang kemarin saya analisa seperti ASI, Antam, Telkom, ASA ya terutama ya. Yang hari ini tuh dia ternyata ARB teman-teman ya, ASA ya. Untuk besok tanggal 10 Maret 2021 saya akan mencoba kembali untuk sharing analisa saham ASI, Antam, Telkom, ASA, KLBVF, dan satu lagi tambahan yaitu saham unik teman-teman ya, yang baru IPO tanggal 8 Maret 2021. Nah, seperti biasa ada disclaimer dulu teman-teman. Jadi yang pertama, analisa ini hanya sebatas sharing ya, kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir, silakan teman-teman melakukan analisa lanjutan ya, sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, baik teman-teman, berikut adalah market summary ya, tanggal 9 Maret 2021 ya. Hari ini IHSG ditutup minus 0,8% di harga 6.200 teman-teman ya. Jadi untuk top brokernya hari ini kalau kita cek ya, ada YP, CCCS, PDAK, dan seterusnya teman-teman, bisa dicek di sini. Ini saya menggunakan iPod Ultima ya. Nah, untuk asing hari ini dia net sell ya, minus 783,7 miliar. Nah, untuk saham-saham yang ditransaksikan asing ada BBRI, BMRI, Antam, BBCA, Telkom, ASI, dan seterusnya teman-teman ya. Nah, untuk top value-nya di sini ada Antam, BBCA, BBRI, Inco, ASI, Telkom ya, dan seterusnya teman-teman ya. Untuk top gainernya di sini ada saham MEN, kemudian JPFA, Cepin, PNBN, SIMP ya, dan seterusnya teman-teman. Dan untuk top losernya di sini ada BBTN, ASA, Mika, PSAB, Inco ya, dan seterusnya teman-teman ya. Nah, kita ke saham yang pertama. Nah, baik teman-teman, ini adalah saham yang pertama ya, yaitu saham ASI ya. ASI hari ini ditutup minus 0,45% ya, di harga 5.525. Ini analisa saya kemarin ya, ternyata dia memang belum bisa tembus dari titik resisten di 5.550 teman-teman ya. Sempat ke 5.650 tapi akhirnya balik lagi ya, minus 0,45%. Saya akan update dulu untuk chartnya ASI. Kita cek dulu broker summary ASI tanggal 9 Maret 2021. Nah, teman-teman, ini adalah broker summary ASI ya, tanggal 9 Maret 2021. Untuk net bayarnya ada CS, BBAK, ZP, YP ya. Sementara net sellernya ada MS, DR, SQ, BK, YU ya. Untuk yang top bayarnya di ASI tanggal 9 Maret ada CS, BB teman-teman ya, yang hampir mirip lah pembeliannya, 20-an miliar. Untuk posisi broker retail di sini net buyer YP net buyer nomor 5, kemudian CC net buyer nomor 6. Kita scroll ke bawah, sepertinya nggak ada lagi ya. Kita cek di net seller. Net seller di sini ada NI ya, net seller nomor 13, KK net seller nomor 15, PD net seller nomor 31 ya. Untuk jumlah net buyer net seller hari ini sama ya, 33 broker. Jadi memang hari ini cukup netral untuk ASI. Kita cek dari tanggal 89. Nah, untuk tanggal 8 sampai 9 dia masih ada distribusi sedikit ya di ASI teman-teman ya. Jadi net sellernya 33 broker, sementara net bayarnya 42 broker. Sekarang kita cek untuk asing ya. Tanggal 9.
Nah, untuk asing kalau kita cek di sini teman-teman, kalau kita jumlahkan ini sekitar 70-an miliar, kalau selnya itu 90-an miliar lebih ya teman-teman. Jadi asing hari ini keluar dari ICE teman-teman ya. Kita cek juga di volumenya. Nah, teman-teman, untuk volumenya kita cek dari sini ya. Nah, ini kalau kita cek di sini tanggal 9 Maret ternyata asing juga masih tetap jualan di ICE teman-teman ya, net sell ya. Minus 8.334 lot. Jadi sebagai catatan, asing di ICE terus keluar ya teman-teman ya. Nah, kita kembali ke chartnya ICE. Kalau sudah kita lihat tadi ya, broker summary-nya dan juga dari sisi asingnya ya teman-teman ya. Jadi memang masih jualan dan kemungkinan besar ICE masih akan downtrend teman-teman ya. Dan juga kalau kita cek di sini dia juga cenderung untuk turun ya teman-teman daripada naik ya. Kita cek dulu risk rewardnya seperti apa. Nah, untuk ICE dia kalau misalkan besok kembali turun ya, kemungkinan besar bisa ke harga 5.200 teman-teman ya. Itu minus 5,8%. Dan untuk amannya teman-teman silahkan tunggu dulu dia bisa tembus MA20-nya dan amannya di harga 5825, itu butuh sekitar 5,35% dulu untuk kenaikannya, baru itu bisa dikatakan mungkin aman untuk ICE teman-teman ya, seperti itu. Kita ke saham selanjutnya. Nah, teman-teman, ini adalah saham yang selanjutnya ya, yaitu saham Antam. Kita akan cek dulu, saya update dulu untuk chartnya. Antam kalau kita cek hari ini teman-teman ya, kembali minus 2,19% ya teman-teman, di harga 2.230 ya. Dia sempat ke 2.360 tapi akhirnya kembali lagi ke 2.230 teman-teman ya. Kita cek dulu broker summary Antam tanggal 9 Maret 2021. Nah, berikut adalah broker summary Antam tanggal 9 Maret 2021 teman-teman. Untuk net bayarnya di sini ada BK, CG, YJ, LG, GR ya. Sementara net share-nya ada RX, DR, PD, CP, YU. Untuk yang top bayar di sini ada BK dan CG teman-teman ya. Sekitar 30-an miliar. Kalau untuk posisi broker retailnya di sini di net buyer kita cek dulu. Di sini ada NI net buyer nomor 18, kemudian scroll ke bawah sepertinya nggak ada lagi ya. Kita cek di net seller ada PD net seller nomor 3, kemudian ada YP net seller nomor 8, CC net seller nomor 16. Sepertinya udah nggak ada lagi ya. Jadi kalau kita cek dari jumlah net buyer dan net seller di sini kita cek jumlah net seller hanya 33 broker, sementara net buyer 52 broker ya. Ada sedikit distribusi di Antam hari ini tanggal 9 Maret. Kan kita cek dari tanggal 8 Maret. Nah, kalau dari tanggal 8 Maret teman-teman ya, juga memang masih merupakan distribusi yang kuat di Antam ya. Di total net seller 30, sementara net buyer 60 broker ya. Nah, kita cek juga untuk asingnya teman-teman ya. Asing tanggal 9 di Antam, kita cek. Ini dia asing kalau kita jumlahkan ya,
sekitar 105 miliar ya. Ini kalau kita jumlahkan sekitar 70-an miliar lah. Jadi asing hari ini masuk teman-teman ya, di harga rata-rata 2.251. Sekarang kita cek di volumenya. Nah, baik teman-teman, untuk Antam ya, kita cek di volumenya hari ini. Nah, seperti tadi yang saya bilang ya, asing memang hari ini ada masuk ya 191.547 lot teman-teman ya. Bisa dicek di sini ya. Jadi dia yang sebelumnya sempat keluar tapi 2 hari ini mulai kembali masuk teman-teman ya, untuk asing. Nah, sekarang kita kembali ke chart Antam teman-teman. Kalau saya cek di sini ya, dia ada titik support di harga 2240 ya. Dan hari ini tutup di harga 2230, 10 poin di bawah titik support yang saya buat ya. Kemungkinan besar besok mungkin bisa turun kembali teman-teman ya untuk Antam ini. Jadi silakan ditunggu dulu buat yang belum punya Antam teman-teman ya. Kita akan cek risk rewardnya seperti apa. Nah teman-teman, untuk Antam ya, dia kemungkinan besar masih akan lanjut untuk downtrend ya, karena memang belum ada sentimen positif lagi untuk Antam. Terutama yang nikel itu teman-teman belum ada yang positif ya. Jadi silahkan diperhatikan teman-teman ya, kemungkinan besar dia bisa ke harga 1940 ya, itu minus 13,42%. Tapi kalau misalkan ternyata besok ada akumulasi masif ya, terutama dari asing teman-teman ya, dia mungkin bisa ke harga 2770 ya. Tapi itu butuh sekitar 23,86%. Nah, silakan diperhatikan teman-teman ya, probabilitasnya apakah dia cenderung ke yang minus atau yang ke plus ya. Tapi kalau menurut saya dia masih cenderung downtrend teman-teman ya, karena memang masih berada di bawah MA20-nya. Jadi untuk Antam seperti itu teman-teman, silahkan dilakukan analisa lanjutan ya. Kita ke saham selanjutnya. Nah, baik teman-teman, kita sudah di saham yang selanjutnya, yaitu saham Telkom ya. Ternyata Telkom hari ini ditutup minus 1,5% teman-teman ya, di harga 3.290. Ini akan saya update dulu untuk chartnya Telkom. Kita akan cek dulu broker saham Telkom tanggal 9 Maret 2021. Nah teman-teman, ini adalah broker summary Telkom ya, tanggal 9 Maret 2021. Untuk net buyer-nya ada RX, FS, MS, YP, NI ya. Sementara net sellernya ada BK, YU, AK, CS, KZ ya. Kalau kita perhatiin di sini yang top buyer-nya itu ada RX ya teman-teman ya, 146,1 miliar. Di harga rata-rata 3.319. Nah, untuk posisi broker retail di sini net buyer ada YP, net buyer nomor 4, NI net buyer nomor 5. Ya udah nggak ada lagi, kita cek di net seller. Di sini kita cek net seller ada CC, net seller nomor 7, KK net seller nomor 9. Itu udah nggak ada juga ya. Nah, kalau kita cek dari jumlah net sellernya itu hanya 17 broker ya, sementara net buyernya 52 broker. Jadi hari ini memang untuk Telkom ada distribusi yang lumayan masif ya di Telkom ya. Sekarang kita cek dari tanggal 8. Nah, ini untuk tanggal 8 teman-teman ya. 8 sampai 9 nih kalau kita cek jumlah net seller hanya 22 broker, sementara net buyer 53 broker ya. Jadi memang 2 hari ini pun dia masih distribusi yang cukup kuat di Telkom.
Sekarang kita cek untuk asingnya tanggal 9 ya. Untuk asing kalau kita cek di sini teman-teman ya. Ini kalau kita jumlahkan 153, kemudian 7 miliar, 4 miliar, 3 miliar, 2 miliar ya. Ini sekitar ada 170-an miliar ya kalau kita cek di net sellernya. Dia ada distribusi ya teman-teman, ternyata ya lebih besar net seller daripada net buyer. Kita cek di volumenya. Oke teman-teman, ini adalah volume ya dari Telkom tanggal 9 Maret 2021. Kalau kita cek di sini emang dia ada minus 99.535 lot ya teman-teman ya. Kemarin sempat ada masuk sedikit 9.000 lot, tapi hari ini kembali keluar lumayan banyak, minus 99.000 lot teman-teman ya. Nah, kita kembali ke chart Telkom teman-teman. Kalau kita cek di sini ya, sejak dia naik tanggal 23 Februari, Telkom ini terus turun teman-teman ya, trennya ya. Dan juga hari ini dikonfirmasi dia sudah tembus dari MA20-nya ke bawah ya. Jadi kemungkinan besar besok juga masih akan lanjut untuk turun teman-teman. Kita cek risk reward-nya seperti apa. Nah, untuk Telkom teman-teman ya, dia sebenarnya ada titik support di 3260 ya. Itu minus 0, sekian persen ya. Tapi kayaknya sih kalau dari pergerakan Telkom dia mungkin bisa tembus lagi ke bawah ya, ke 3160 ya. Itu minus 3,94%. Sedangkan untuk amannya ya, sebaiknya ditunggu dulu sampai dia bisa ke harga 3410 teman-teman ya. Itu plus 3,73%. Jadi untuk Telkom silahkan diperhatikan teman-teman ya. Besok itu sepertinya sih masih akan terus lanjut turun teman-teman ya, karena dia sudah tembus MA20-nya dan juga volumenya juga candle-nya ini juga cukup besar ya, cukup panjang ya teman-teman ya. Jadi harap berhati-hati dulu untuk Telkom. Kita ke saham selanjutnya. Nah, baik teman-teman, kita sudah di saham selanjutnya yaitu saham ASA ya. Seperti analisa saya kemarin ya, dia kan memang sempat ke harga tertingginya ya, di harga 1.800, dan hari ini seperti analisa saya kemarin ya, memang pasti akan turun dulu teman-teman ya. Dan terbukti ya dia hari ini ARB ya di harga 1.675. Sekarang akan saya update dulu untuk grafiknya. Nah, sekarang kita cek dulu teman-teman untuk broker summary ASA ya di tanggal 9 Maret 2021. Nah, ini adalah broker summary ASA ya tanggal 9 Maret 2021. Net bayarnya ada HP, AT, PD, YJ, SQ ya. Sementara net sellernya ada YP, CC, MG, YB, XC teman-teman ya. Kalau kita cek di sini yang top bayarnya itu ada HP dan AT ya. Juga ada PD nih. Kita cek posisi broker retail, di sini ada PD net bayar nomor 3. Kemudian KK net bayar nomor 8. Kita cek ke net seller, ada YP net seller nomor 1, CC net seller nomor 2, kemudian NI net seller nomor 7. Oke, sudah nggak ada ya teman-teman ya. Kalau kita cek di sini jumlah net seller ada 19 broker, sementara net bayarnya 28 broker ya. Memang sudah terjadi distribusi yang lumayan kuat di ASA ya hari ini ya tanggal 9 Maret. Sekarang kita cek di tanggal 8 Maret.
Kalau di tanggal 8 Maret ya sudah mulai posisinya tuh netral ya teman-teman ya. Jadi net bayar 32 broker, sebenarnya net seller 35 broker ya, jadi tidak terlalu signifikan jumlahnya. Hampir sama lah. Jadi hari ini juga mulai, karena hari ini kan mulai distribusi ya, jadi kemungkinan besar besok akan terjadi koreksi lagi teman-teman ya untuk ASA. Sekarang kita cek asingnya apakah ada hari ini. Nah, asing kalau kita cek di sini ya, dia ada masuk teman-teman ya. Sekitar 105 juta ya. Ini bisa dicek di sini ya. Di harga rata-rata 1.675. Nah, kita cek volumenya. Untuk ASA ya teman-teman, tanggal 9 Maret asing ada masuk 498 net lot ya untuk netnya ya. Jadi setelah kemarin ketika harga lagi tinggi-tingginya dia jualan, hari ini dia mulai masuk lagi teman-teman ya, 498 lot. Seperti itu untuk ASA. Kita cek lagi ke chartnya. Nah teman-teman, untuk ASA ya, ini kalau kita cek dari chartnya ya, kemungkinan besar dia akan turun dulu untuk take profit dulu ya, karena memang kenaikan juga cukup tinggi di tanggal 8 ya. Mungkin bisa ke harga 1450-an ya teman-teman ya, kembali ke harga awalnya dulu. Tapi kita cek dulu untuk risk rewardnya seperti apa. Nah untuk ASA ya, kalau misalkan besok memang mungkin masih ada akumulasi ya dari asing atau dari domestik ya teman-teman ya, mungkin dia bisa kembali ke harga 1.800 ya, itu plus 7,63%. Tapi kalau misalkan besok memang terjadi take profit ya, karena kalau kita lihat dari volumenya ya, hari ini tuh kecil ya dibandingkan 2 hari sebelumnya ya. Jadi kemungkinan besar mereka tuh sebenarnya masih pegang banyak barang di ASA ini ya, dan resiko untuk take profit masih cukup tinggi sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau melihat dari hari ini ya, dia memang langsung ARB ya, dibuka langsung ARB. Kemungkinan besar besok masih akan lanjut untuk aksi take profit ini ya. Mungkin bisa ke harga 1.450. Itu minus 13,42% untuk resikonya ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ternyata mereka tetap mempertahankan posisinya, malah ada akumulasi lagi yang cukup masif ya, mungkin bisa ke harga 1.800 lagi atau bahkan lebih teman-teman. Seperti itu ya untuk ASA.